Dan kami kembali terhubung dengan Pak Suko Prayitno Adi, Deputi Geofisika BMKG. Selamat petang, Pak Suko. Selamat petang. Baik, Pak Suko, tadi rekan kami juga melaporkan dari Garut tidak ada laporan soal kerusakan atau mungkin korban ya. Apakah BMKG juga mendapatkan informasi yang sama soal itu, Pak Suko? Baik, ya. Jadi memang kalau dengan 4 skala MMI itu kemungkinan kerusakan itu kecil. Jadi seandainya ada rumah-rumah yang, kecuali rumah yang sudah lapuk ya, rumah standar-standar aja saya pikir tidak akan terjadi kerusakan. Sehingga, tapi saya melihat tadi informasi dari reporter Anda tadi, luar biasa, masyarakat rupanya sudah mulai paham tentang gempa ya, sudah mulai kembali ke tempat dengan tenang dan sebagainya. Ini adalah sesuatu yang sangat positif untuk warga negara kita yang saudara kita ini sudah sadar betul dengan informasi gempa bumi dan tsunami. Mudah-mudahan ini juga menjadikan contoh dari warga yang lain. Apabila terjadi gempa nggak terlalu besar, ya nggak usah panik, bisa langsung kembali aktivitas dan tidak terlalu berlebihan untuk menyikapi hal-hal seperti ini. Gitu. Oke, baik. Pak Suko, tentu kita bersyukur kalau memang benar tidak ada korban dan juga kerusakan ya. Apa penjelasannya Pak, kalau dari keilmuan Anda mungkin soal gempa yang terjadi di Garut ini, di mana cukup besar, 6,4 magnitudo, tapi tidak terjadi kerusakan yang parah. Apakah karena titik gempanya atau ada penjelasan yang lain? Baik, jadi begini, apabila gempa itu bisa aja magnitudenya 6 lebih, tetapi kan dia berkaitan dengan epicenter kedalamannya gempa itu sendiri. Semakin dalam gempanya, maka dirasakan ke atasnya semakin kecil. Gitu, dan dampaknya juga semakin kecil. Kalau gempanya semakin dangkal, contoh Cianjur misalkan, itu kenapa dia berdampak luas? Karena memang kedalamannya 10 km di permukaan bumi. Jadi di bawah sana hanya 10 km. Kalau ini dalam, sehingga rilis energi ke atasnya sudah semakin kecil seperti gempa Garut ini. Sehingga masyarakat tidak perlu terlalu panik, karena nyatanya memang tidak menimbulkan kerusakan. Secara ilmu gitu, Mas. Oke. Pak Suko, yang kami tahu juga bahwa belakangan ini selain tentu kita masih ingat dengan kejadian gempa Cianjur ya, tapi tadi pagi juga ada gempa yang terjadi di Pangandaran dari informasinya. Tadi pun juga kami merasakan getaran gempa itu masih juga terasa. Ini apa penjelasannya ini Pak Suko? Apakah ini bisa dijelaskan secara keilmuan atau seperti apa? Ini juga penting untuk mengedukasi kepada masyarakat, Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua sahabat BMKG Indonesia. Indonesia adalah memang salah satu daerah rawan bencana di dunia, khususnya gempa bumi ya, karena kita terletak pada cincin api lah. Di situ ada pertemuan beberapa lempeng yang menyebabkan adanya aktivitas tektonik yang cukup tinggi. Bahkan setiap hari pun, kalau Bapak Ibu mengetahui, setiap hari terjadi gempa ini. Hanya tidak dirasakan oleh kita, tapi dirasakan oleh alat kita. Bahkan ratusan, bisa jadi ribuan gitu ya. Nah, ada beberapa gempa yang dirasakan, itu biasanya gempa-gempa yang berasal dari pertemuan lempeng tadi dan juga gempa-gempa yang ada di daratan. Nah, yang paling penting menurut saya adalah bagaimana kita mencikapi ini dengan pembelajaran kita semuanya. Jadi masyarakat mulai memahami bagaimana karakteristik gempa bumi tadi. Misalkan sebelum terjadi bencana gempa, bahwa kita sadar kita lokasi gempa, maka kita membangun yang benar sesuai dengan bangunan tahan gempa. Kemudian jangan membangun di lereng-lereng yang terjal. Bangunlah di tempat yang agak datar, yang memungkinkan tidak terjadi longsoran apabila terjadi gempa bumi. Terus kemudian kita juga bagaimana cara menyelamatkan apabila terjadi gempa bumi. Jadi persiapan jauh lebih penting. Edukasi kepada masyarakat, mulai dari tingkat SD sampai perguruan tinggi, bahkan di kampung-kampung kita coba edukasi. Dan kami sudah melakukan itu BMKG ya, bekerja sama dengan BPBD di setiap daerah dan seterusnya. Gitu, Mas. Baik, apakah sudah ada informasi Pak dari BMKG apa penyebab gempa di Cianjur ini? Maksud kami di Garut ya. Apakah ini karena pergeseran lempeng yang sama, sesar yang sama dengan yang terjadi di Cianjur atau ini berbeda? Baik. Gempa yang terjadi saat ini tadi sore itu tidak ada kaitan dengan Garut ya. Karena yang di sana aktivitasnya adalah sesar lokal yang berada di sekitar Garut. Kemudian kalau gempa yang ini adalah gempa karena ada pertemuan lempeng Australia dan Eurasia. Australia itu bergerak dari selatan ke bawah Pulau Jawa atau bawah Pulau Sumatera
Tenggara, kemudian Eurasia itu adalah bergerak dari barat laut sana ke arah Indonesia. Sehingga pertemuan itulah menimbulkan pertemuan mengunci antar lempeng tersebut suatu saat apabila lewat batas elastisitasnya akan patah dan menimbulkan getaran di sekitarnya. Gitu. Baik, bagaimana Pak imbauan bagi masyarakat sekali lagi karena mungkin masih ada kekhawatiran begitu ya terkait dengan gempa karena tentu tidak bisa memprediksi kapan terjadi gempa, tapi yang kita tahu sekarang belakangan terjadi gempa apalagi belum selesai kita melihat dampak yang terjadi di Cianjur. Baik, kepada masyarakat seluruh Indonesia kita memang terletak pada daerah rawan gempa bumi. Tetapi kita jangan takut berlebihan dan kita harus mulai bersahabat dengan gempa bumi dengan cara kita mempelajari karakteristik. Kemudian para tokoh masyarakat, para pemerintah daerah ini bisa saja menjalin kerjasama dengan BMKG bagaimana mengedukasi masyarakatnya agar tahan terhadap bencana gempa ini. Diberikan kapasitasnya, dilatih sosialisasi sehingga dia bisa evakuasi mandiri apabila terjadi gempa bumi. Ini sangat penting menurut saya. Baik, Pak Suko, setelah terjadi gempa ini, apakah BMKG juga sudah berkoordinasi dengan Pemkab Garut ya untuk memastikan bagaimana masyarakat, seperti apa dampaknya dan lain sebagainya? Pasti, setiap terjadi gempa, kami akan turun tim, kemudian kalau ada kerusakan informasi, pasti turun tim. Seperti di Garut itu sampai sekarang juga belum ada ditarik, ada beberapa orang yang belum kita tarik. Ya, kita selalu full tim, langsung dipimpin kepala badan kami, dan termasuk saya juga akan turun tangan, kecuali kalau seperti Garut pasti kita turun tangan semua. Kalau tingkat seperti Garut gini, biasanya kami komunikasikan dengan UPT terdekat seperti dari Bandung atau dari Pelabuhan Ratu sana akan turun dan kemungkinan kami juga akan melihat ke sana. Terima kasih. Oke, apakah akan ada informasi resmi Pak dari BMKG seperti biasa setelah terjadi gempa misalnya ada konferensi pers untuk menjelaskan? Insya Allah, ini kami lagi menuju ke kantor akan persiapkan konferensi pers. Oke, artinya akan ada penjelasan kepada masyarakat. Tapi sekali lagi informasi BMKG ini bisa memastikan bahwa yang terjadi di Garut ini aman dan tidak berdampak dan tidak ada dampak yang signifikan ya Pak Suko? Benar, baik Mas. Ya. Oke, baik Pak Suko, terima kasih. Kita akan terus memperbarui nanti informasi terbaru terkait dengan gempa di Garut, tapi tentu kita berharap informasi sejauh ini tidak ada korban, itu yang kemudian bisa kita dapatkan terus-menerus. Terima kasih banyak Pak Suko Prayitno Adi, Deputi Geofisika dari BMKG.